Izin Bu, boleh saya duluan nih Bu? Ya silakan Afif. Baik, selamat siang kepada teman-teman dan Ibu sekalian. Kali ini saya akan melanjutkan asistensi saya, Bu. Untuk asistensi saya sendiri, Bu, tidak terlalu banyak yang eh, bertambah sih, Bu. Cuman saya lebih ke me- membuat lebih bersih aja, Bu, untuk mapping dari kawasan saya, Bu, yang kawasan sebelah sini. Jadi saya udah coba-coba untuk bikin mapnya itu yang versi hitam putihnya, Bu. Cuman ada beberapa saya kasih dari abu-abu gitu Bu untuk bangunan yang nggak saya mapping sendiri Bu. Jadi di sini ada yang hitam pekat itu bangunan yang saya mapping. Itu kira-kira untuk bangunannya sendiri itu sudah benar-benar semuanya itu udah saya bagi sesuai dengan bangunan yang ada Ibu. Mhm. Terus kalau itu apa di dalamnya ada yang apa agak abu-abu, agak yang gradasi itu apa artinya? Itu yang tidak nampak dari jalannya ini Bu. Kan ini jalannya kan dari luar kan Bu, untuk tampaknya sendiri. Jadi Hmm. yang Itu kan masih mata abu-abu itu saya saya itu sengaja harus bikin. dibedakan dalamnya. Itu ada Berarti dua itu warna kalau nggak keliru itu dalamnya. oh iya Ibu, itu untuk pilihan artistik aja sih Bu. Saya bedain warnanya gitu. Hmm. Harusnya jangan ya. Baru oh iya baik Bu. Baru untuk Mhm. dari semalam saya pengen nyoba untuk nyari beberapa kegunaan dari bangunan-bangunannya kan Bu. Cuman karena semalam itu hari libur kebetulan saya ke survei tempatnya Bu. Jadi ada beberapa toko yang memang tutup gitu Bu. Jadi saya benar-benar nggak bisa dapat informasi apa-apa Bu. Jadi mungkin cuman Mhm. beberapa toko lah yang saya dapetin. Kayak ada dia tokonya itu yang memang benar-benar tutup dan udah nggak ada pamfletnya. Ada beberapa toko yang saya udah tahu kegunaannya apa Bu. Kayak misalkan yang sebelah kiri ini Bu, ini saya udah tahu semua kegunaannya apa. Cuman dia yang Mhm. sebelah, yang satunya ini di sini Bu, itu dia benar-benar ruko kosong. Jadi ada Mhm. ada 5 ruko di sini, satu ruko kosong. Baru yang sebelahnya yang gedung hancur itu Bu, Nah, sebelahnya lagi ruko sebentar. Yang terbengkalai. ruko kosong itu harusnya yang ruko kosong itu harusnya kamu kasih penjelasan itu ruko kosong. Jangan kamu diemin ya. Oh, baik Bu. Mungkin sisanya seperti itu sih Bu, dari gedung hancur yang semalam, ruko terbengkalai. Saya juga pengen bertanya Bu, ini untuk yang gedung hancurnya itu saya juga kurang tahu Bu, sebenarnya itu kegunaannya untuk apa Bu? Semalam saya lihat kayak dia kayak bisa masuk ke dalam gitu Bu, dan di dalamnya itu kayak ada lapangan luas gitu Bu, sama ruko Jangan-jangan itu terbengkalai yang bor. ini juga. Fungsinya sekarang apa? Sekarang nggak ada Bu, cuman ada satu tenan, bukan tenan loh, kayak tempat warung kecil gitu ya Bu, dipakai sama orang. Hmm. Dan mungkin untuk sisanya sendiri itu ada kayak ruko-ruko lain sama di sini ada Vihara Bodhi di sini. Baru di ujungnya diakhiri sama Meridian 7 lantai itu. Meridian ini. Nah, untuk yang di sini sendiri Bu, itu sebenarnya banyak banget tokonya kan Bu. Cuman saya belum sempat namai karena pas semalam saya foto, bisa Ibu lihat juga sendiri di sini, itu rukonya tutup-tutup semua Ibu. Jadi beberapa belum saya namain. Mungkin ada beberapa yang udah saya catat tapi Bu, cuman belum saya taruh di sini aja. Ini informasi jumlah lantainya? Oh, informasi jumlah lantainya itu saya bingung, Bu. Itu untuk yang tinggi bangunan itu, Bu, kita cuma ngasih tahu jumlah lantai atau sama ketinggian ketinggian bangunannya kayak kira-kira gitu ya, Bu. Makan saya belum buat juga. Harusnya harusnya memang bisa beda ya. Jumlah lantai dengan ketinggian itu kan beda ya. Tapi setidaknya kalau sulit jumlah lantai yang lebih lebih penting. Oh, baik, Ibu. Baik.
Karena seperti yang di bagian sini kan misalkan Bu, ini kan yang bagian ini tuh 7 lantai Bu. Cuman yang di sini itu kan dia ruko kacamata gitu kan Bu. Tapi nggak Mhm. mungkin dia ruko kacamatanya sampai 7 lantai. Jadi itu saya juga kurang bingung Ibu. Apakah saya ngasih informasinya 7 lantai juga atau enggak gitu. Kamu tahu itu 7 lantai dari mana? Karena mengikuti gedung yang sebelahnya. Karena ini kan satu gedung gitu Ibu. Mhm, Kan dari yang Meridian ini kan 7 lantai Bu yang di sini Bu. Nah, kebetulan yang kacamata ini Bu, yang di sini mempet kecil di sini, mhm. itu dia ada ruko kacamata dan dia cuman ada di lantai satu Ibu. Cuman lantai sisanya itu saya nggak tahu kegunaannya untuk apa. Jadi saya bingung itu bikinnya itu Oh, tetap 7 lantai atau enggak Ibu. tapi kan enggak, tapi apa iya itu ruko itu 7 lantai pertanyaannya? Hmm, Kayaknya nggak mungkin belum mungkin pasti itu. ya Ibu. Oh, berarti itu kira-kira bagaimana ya Ibu? Kenapa? Berarti itu kira-kira saya buatnya gimana Ibu? Kalau dilihat dari rukonya, itu jumlah rukonya paling 3 atau 4 lantai itu. Hmm, berarti saya tetap ngasih bangunannya itu kayak 4 lantai ya Bu, walaupun yang fungsionalnya itu cuman di lantai satu aja. Enggak juga, tapi kamu harus harus ceritakan itu lantai satunya apa, katakanlah memang 2, 3, 4 kamu tahu ya oke gitu ya. Tapi pada saat tidak ada, sebutkan aja lantai satunya apa fungsinya dengan bangunan 4 lantai misalnya. Oh, baik Tapi Bu, baik Bu. beneran 7 ya, yang Merdian itu ya? Iya Ibu, karena kalau dari Google Map bahkan kan Bu, dia setiap kacanya itu bener-bener lantai gitu Bu. Jadi dari kaca ini ke kaca ini ke kaca ini gitu Ibu, Mmm, beda-beda lantai. mmm, kok saya agak-agak ragu ya 7 ya? Jangan-jangan 4. Atau mungkin nanti saya coba Nah survei iya, lagi Bu, mungkin bisa saya lokasi konfirmasi lagi. dihitung ininya, ya. Ya terus? Untuk sisa dari jalan ini sendiri, seperti yang saya bilang tadi Bu, mungkin belum saya taruh untuk fungsi ruko-rukonya ya Bu. Di sini ada 20 bangunan Bu untuk yang jalan sini. Baru untuk yang jalan terakhir ada 19 bangunan yang saya kasih fungsinya itu cuman di pos kamling, sekolah, yang rukonya seperti yang tadi jalan tadi juga Bu, belum saya kasih nama fungsinya. Sama untuk bangunan ini Bu, saya benar-benar masih belum tahu juga sampai sekarang yang ini tuh fungsinya untuk apa ya Bu. Mmm, oke. Terus? Ya. Sisanya sih dari asisten saya itu saja sih Bu. Mungkin ini untuk map yang versi besarnya Ibu. Ya, tapi lain kali ini ya, minggu depan udah fasad dibuat ya, gambar ya? Oh Karena iya tadi Ibu, kan, udah beberapa saya sketsa sebenarnya juga. belum belum lengkap kan informasi kawasannya. Iya Ibu. Ya, oke. Untuk tampaknya itu di AutoCAD juga ya Bu? AutoCAD, iya. Baik Ibu. Ya, oke. Berikutnya, Terima kasih Bu. yuk. Ya, silakan siapa lagi? Tapi udah kelas barang.
Ya, silakan siapa? Ayo silakan siapa lagi yang mau presentasi? Ya, silakan Nisrina. Iya, baik Bu. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, udah oke. Baik Bu, jadi yang sudah saya tambah itu cuma ini Bu, bagian tampaknya seperti informasi, tapi ini belum semua Bu. Saya baru satu jalan doang dan itu juga masih ada beberapa yang belum saya ketahui juga Bu fungsinya apa. Kalau ini belum saya buat namanya Bu. Dari Kamar Hotel ini di jalan sebelah atas di Jalan Perdagangan. Ini ada fungsinya sebagai komersial. Rata-rata di Jalan Perdagangan ini fungsi bangunannya itu fungsi komersial. Banyak hotel dan juga toko-toko. Namun ada juga toko yang belum dijual gitu Bu, atau enggak belum ada namanya juga. Ini ada yang dijual juga. Dari Nisrina baru itu Bu tambahannya. Yang udah kamu kerjakan apa? Maaf Bu, Yang udah dikerjakan apa? bagian tampaknya Bu, saya sudah mencari fungsi-fungsinya, namun belum ada beberapa bangunan yang belum saya ketahui Bu, seperti jam operasionalnya belum ada dan juga beberapa bangunan yang ketinggiannya itu belum saya ketahui juga Bu. Coba lihat di kawasan kamu mana, areamu mana? Saya di nomor 13 Bu. Di daerah Jong Afi. Sungafe. Terus itu semua udah kamu foto? Untuk fotonya udah ada Bu, tapi belum saya susun seperti ini Bu. Kenapa? Baru ada fotonya aja. Ya, kenapa kok belum disusun? Saya belum cari Ini tahu kamu ketinggian kerjakan bangunan dan kerjakan juga berapa jam itu? Kerjakan berapa jam itu? kecilin bentar. Maaf Bu, Tolong tadi dong kerjainnya yang beneran dong. Ya, waktu 1 minggu harusnya sudah selesai loh. Kan ini jadi nggak ada yang kamu laporkan dibandingkan minggu lalu, apa bedanya? kalau minggu lalu saya belum ada informasi ininya Bu, seperti ketinggian dan Nah, beberapa terus bangunannya. dalam waktu seminggu itu tetap nggak jadi. Ini kan kamu Eh, baru bikin 1 lembar, baru itu aja, Jalan Perdagangan doang.
Iya, Chong Bu. Afi mana Chong Afi? Belum saya masukkan, Bu. Bahkan jaringannya Chong Afi aja belum kamu masukkan. Nanti akan saya lanjutkan, Bu. Sekian dari asistensi saya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lainnya? Silakan Wilson. Tidak. Saya Ada beberapa yang tidak terdefinisikan ya. Toko Eropa itu bukannya ini ya, apa? Kayak penjahit baju itu ya? Hmm. Terus benar. Berikutnya siapa? Ya, Clarissa. Ya, izin Bu, izin share screen. Jadi berikut kawasan yang saya ambil
Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu. Jadi kan di kawasan ini, di satu jalan ini dia ada kiri kanannya, Bu. Jadi yang bagian sininya dimasukin nggak, Bu? Untuk Yang tampaknya. bagian mana? Di sininya, Bu. Yang bagian tengah itu nggak perlu kan? Itu bagian depannya aja sebenarnya. Yang Jalan bagian utamanya sini. aja. Nah, Baik, Bu. Jadi di sini saya bagi beberapa fungsi seperti komersial, kantor, bank, SPBU, kantor pos, dan hotel. Nah, berikut progres yang sudah saya tambahkan, Bu, sebagai waktu aktivitas dalam pengambilan fotonya, fungsi, lalu perkiraan ketinggiannya juga, Bu. mm-hmm. Kalau untuk seperti ruko-ruko seperti ini, saya lihatnya kan hampir semua itu toko, Bu. Jadi saya anggapnya sebagai komersial gitu, Bu. Apakah itu Ya. boleh, Bu? Ya benar, iya boleh. Walaupun nggak fungsi komersial full kan itu ada hunian namanya rumah toko. Kan berarti Iya. ada rumahnya dan ada komersialnya. Terus? Terus selanjutnya ini, ya. Yang di sini yang daerah sebelah kiri tadi, Bu, yang Ibu bilang tidak usah, tidak jadi ditambahkan, Bu. Oke, ya. Lalu sampai di sini, ini juga sederetannya ruko, cuman hampir semua itu toko, Bu. Cuman ada beberapa yang dia tidak buka atau tidak terdefinisi itu toko atau rumah tinggal sepenuhnya, Bu. Terus kalau ini Dan tidak bisa dideteksi ya? Iya, Bu. Soalnya dia cuma ruko tertutup gitu, Bu. Terus ini kalau terlihat dari luar itu gedung ini memang tidak ada papan nama, cuman dia macam ada barang-barang seperti alat tulis gitu, Bu. Oke, terus? Lalu ini sampai di sini, Bu. Sekian progres yang sudah saya tambahkan berupa waktu, fungsi, dan ketinggiannya, Bu. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Berikutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, saya mendapatkan lokasi di Jalan Pemuda. Sebelumnya. Jadi untuk saat ini dapat ini adalah bangunan utama di Jalan Pemuda. Yang pertama itu ada ATM Bank Mandiri, BRI. Yang ini
itu satu lantai ketinggiannya kurang lebih 3 meter. Itu bangunannya udah cukup lama. Kemudian di sini ini itu ada Laura Konsulat, itu juga udah lama. Kemudian di samping atau di depannya itu ada bangunan gereja di ini, itu masih dalam satu kompleks yang sama, masih dalam bagian gereja Katedral Medan. Kemudian di sampingnya itu ada Bank Artaga Internasional yang ketinggian bangunan sekitar 4 lantai. Bangunan kemudian di sampingnya itu ada Bank QNB Indonesia Medan Pemuda dengan ketinggian dengan 4 lantai. Kemudian di sampingnya itu, di samping Bank QNB ada Bank Danamon dengan kurang lebih 3 lantai, dan di sampingnya itu ada gedung yang udah cukup lama tapi belum selesai atau mangkrak namanya, di mana itu di bawahnya ada warkop Oneng dijadikan tempat jualan. Kemudian next, di samping gedung tadi ada gedung asuransi wahana Tata Medan dengan kurang lebih terdiri dari 2 lantai. Kemudian di sampingnya ini ada ruko. Ruko ini kebetulan survei langsungnya di hari Minggu, jadi tutup, nggak kurang tidak diketahui nih rukonya itu apa. Ya, kemudian di sampingnya itu ada restoran Miramar yang juga udah lama dengan ketinggian dengan jumlah kurang lebih 3 lantai. Kemudian di samping restoran Miramar ini ada Mahar Kopi juga yang udah lama, sama ketinggiannya itu 3 lantai. Kemudian di sampingnya itu juga ada gedung yang cukup lama juga, itu Beauty World Medan, dan di sampingnya ada Bank Mayapada. Ini dia Bank Mayapada. Kemudian di sampingnya ada yang kurang lebih ketinggiannya ada 4 lantai. Di sampingnya itu ada gedung Juang 45, termasuk bangunannya yang udah lama juga dengan kurang lebih 3 lantai. Kemudian di samping itu yang terakhir ada kompleks ruko, ada JNT Express, dan juga toko. Kebetulan ini tokonya tutup karena hari Minggu surveinya. Itu kurang lebih 3 lantai. Mungkin itu saja yang bisa. Oke, rata-rata progresnya hampir sama ya, belum ada yang sampai sudah gambar ya. Oke, coba yang lainnya. Izin presentasi, Ibu. Ya. Iya Bu, jadi kawasan saya itu tadinya saya pilih itu nomor 8. Jadi kawasan saya itu terimpit dari Jalan Surabaya, Jalan Pandu, Jalan Haji Ani Idrus, Jalan Pegadaian, dan Jalan Chong Yok Hian. Jadi ada beberapa fungsi yang saya bedakan, itu warnanya itu ada warna orange itu merupakan kawasan toko, terus yang warna ungu agak muda ini merupakan hotel bintang 3, dan ada beberapa tempat makan itu warna kuning, dan warna ungu ini merupakan yang saya anggap itu ruko kosong, jadi seperti kayak rukonya itu dijual atau disewakan gitu Bu. Jadi saya nggak tahu itu fungsi tokonya itu apa, makanya saya buat menjadi beda, yaitu ruko kosong di sini. Apalagi pada saat saya survei di Jalan Pegadaian, karena ini letaknya itu di seberangnya itu merupakan rel kereta api, jadi
bagian ini itu merupakan bagian fasad belakangnya, Bu. Mungkin fasad depannya itu merupakan apa gitu, toko atau apa saya kurang tahu. Cuman yang saya lihat dari Jalan Pegadaian ini merupakan fasad belakangnya. Jadi saya kira ini merupakan ruko-ruko yang kosong gitu. Kemudian ada cabang bank yang saya tandakan warna biru. Jadi kawasan saya ini juga dekat dengan ikonik kota Medan, yaitu Tower Medan ada di sini. Oke. Pertama dari Jalan Surabaya. Jadi waktu pengambilan fotonya ini kurang lebih jam 7 pagi gitu. Jadi yang pertama itu ada kantor di sini. Yang tingginya kurang lebih itu ada 16 meter. Kemudian ada bengkel atau toko seperti toko yang jual spare part juga di sini. Yang saya cari tahu di internet juga, Bu, ini tokonya memang buka dari jam 9 pagi sampai sore gitu, jam 6.30. Kemudian ada beberapa ruko juga, toko juga yang fungsinya itu juga tidak saya ketahui seperti ini dan juga merupakan bangunan lama yang saya tandakan warna hitam. Dan warna putih ini saya tandakan sebagai bangunan baru. Kemudian ada toko, ada cabang bank di sini. Kurang lebih yang saya ketahui di jalan ini tuh tokonya itu ada 3 lantai sampai 4 lantai. Kecuali yang ini mungkin ada 5 lantai gitu. Terus di sini juga ada toko elektrik, toko lampu dan sebagainya. Oke. Kemudian ini juga di Jalan Surabaya ini juga ada Hotel Swiss Berlin bintang 3 di sini yang tingginya itu kurang lebih 30 meter. Kalau saya kira-kira, kalau tinggi ini 16 meter, mungkin saya kira ini ada 2 kali lipatnya dari ini, Bu. Saya bikin perkiraannya. Kemudian ada ruko juga yang saya tidak tahu ini rukonya. Tapi ruko ini ada yang dijual juga, makanya saya buat tandanya itu warna ungu, Bu. Jadi seperti ruko kosong gitu. Kemudian ada tempat kuliner juga, di sini ada bakmi afung dan juga nasi ayam asin. Dan ini merupakan kantor yang menjual spare part gitu. Yang nama kantornya itu CV Setiabudi Elektrik. Dan rata-rata di kawasan ini juga merupakan bangunan baru. Oke. Kemudian ini Jalan Chong Yong Hian. Jadi pada kawasan ini juga rata-rata ini bangunan baru, ada kantor di sini yang kurang lebih ketinggiannya itu ada 16 meter. Kemudian ruko ini juga saya tidak tahu apakah terhuni apa enggak, jadi saya buatnya itu rukonya ruko kosong gitu, Bu. Terus ini merupakan kantor yang menjual barang alat-alat kamar mandi gitu dan juga wastafel gitu. Kemudian ini toko Sina Logam, kemudian dan beberapanya gitu. Kemudian ini Jalan Pandu dan Jalan Haji Ani Idrus. Jadi pada kawasan ini juga sama, ketinggiannya itu mirip-mirip seperti 16 meter sampai 17 meter. Jadi dalam kawasan ini juga banyak toko-toko yang menjual seperti spare part, toko mesin dan juga beberapa yang menjual pompa-pompa pipa gitu. Dan ini juga merupakan kawasan ini saya buatnya itu rata-rata ini bangunan baru. Yang nomor 47 ini belum saya ketahui ini nama tokonya apa karena tidak kelihatan sih. Kemudian ini lanjutannya dari Jalan Pandu tadi, ada toko juga ada toko spare part. Rata-rata di kawasan ini memang menjual spare part dan juga toko Sahabat ini merupakan toko yang menjual seperti sepeda gitu dan juga alat-alat mainan untuk anak-anak. Ya, rata-rata kawasan ini sih sebenarnya toko-toko yang menjual memang spare part dan toko mesin dan juga diesel gitu. Kemudian, nah ini Jalan Pegadaian yang saya bilang tadi, di kawasannya itu sebenarnya ini letaknya itu di seberangnya itu kereta api. Jadi
Saya rasa ini merupakan ruko yang fasadnya itu bagian belakang. Jadi saya fotonya itu, saya buat peruntukannya itu jadi ruko kosong gitu, Bu. Mungkin ada solusi dari Ibu, bagaimana yang bagian ini? Kamu sama sekali nggak tahu informasinya ya? Iya, karena ini juga merupakan nggak ada plat tokonya gitu, Bu. Jadi ini kayak ruko biasa gitu. Tapi bisa Nggak ada nggak kamu lihat dia sebenarnya jualan apa sih gitu? Untuk jualan sih saya kurang tahu juga, Bu. Saya Atau pilihnya dia tadi sebenarnya toko atau enggak sih gitu kan? Kantor iya, atau dia jualan alat musik atau jualan apa gitu, itu bisa nggak? untuk itu sih saya kurang tahu, Bu. Jadi makanya saya buat ruko. Saya bagian belakang juga ini, Bu. Mungkin bagian depan nanti mungkin saya pergi survei lagi bisa ketahuan ini merupakan peruntukannya untuk apa. Cuma saat ini saya belum tahu sih. Jadi saya buatnya ruko dulu untuk Jalan Pegadaian ini. Mungkin segitu aja, Bu, progres saya. Oke, Baik, Bu. Terima kasih. ya silakan berikutnya. Jangan lupa yang sudah presentasi hari ini asistensi tulis di WA Group ya. Tapi saya lihat tadi masih ada yang sangat minim, progresnya tidak banyak. Bukan berarti kalau kemarin belum dapat semua, terus sekarang jadi nambah dikit itu udah progres ya. Tapi setidaknya harusnya hampir sama dengan teman-teman yang lainnya. Oke ya, silakan berikutnya. Siapa? Mbak, panen Mbak Dela apa Mbak namanya? Akun kan panen Mbak. Yang mau Ibu share. Mbak nggak Email. paham. Emailnya Mbak apa? Email tanpa. Maksudnya Itu nge-share-nya ke Mbak gimana? untuk Katanya mau buatin profil. Ayo silakan siapa lagi? permisi Bu. Ya Bisa- silakan. Yang sudah saya tambahin itu yang di Jalan Palang Merah dan Jalan Jenderal Ahmad Yani 4. Yang bagian sini nggak bisa saya tambahin Bu karena Pinggir sungai ya. dari sungai. Ya, oke. Ini adalah legendanya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani. Lalu ini sudah saya tambahin fungsinya dan ketinggian bangunannya. Terus saya juga udah tambahin bangunan lama dan barunya. Yang 3 bangunan ini sepertinya bangunan baru kalau dari tampaknya. Lalu untuk bangunan yang sini sepertinya bangunan lama. Lalu yang di sini kantor PT Dargania Gamas ini sepertinya bangunan lama kalau lihat dari tampaknya. Lalu yang di sebelahnya semua bangunan baru. Lalu yang ini juga bangunan baru untuk izin. Di sebelahnya juga bangunan baru. Lalu untuk kafe dan restoran TikTok ini kalau dari tampaknya bangunan lama. Ini semua bangunan lama kecuali yang ini bangunan iPla ini
dulunya sebenarnya bangunan lama, cuman direnovasi menjadi 4 lantai. Lalu ini untuk yang Jalan Jenderal Ahmad Yani 4. Ini semua adalah bangunan baru. Ini banyak toko-toko. Dan ruko yang sebelah sini sepertinya ruko kosong, di antara ruko kosong atau hunian. Saya tertutup gitu, nggak tahu bangunan apa. Lalu untuk selanjutnya tampak samping dari toko spare part motor, tampak sampingnya. Lalu yang di sebelahnya ada hunian. Lalu yang di sebelahnya lagi nih toko semua. Lalu yang di sini hunian. Lalu sebelahnya ada tempat sembahyang gitu. Ini adalah tampak samping dari bangunan sembahyangnya. Lalu di sampingnya ada hunian dan ada kantor, dan ini di antara hunian atau ruko kosong. Sepertinya ruko kosong sih Bu yang ini. Lalu yang selanjutnya yang di Jalan Indah. Ini ada toko furniture dan apotek. Lalu di sini ada bangunan kosong, cuman di bawahnya ada buka warung gitu, Bu. Lalu di sebelahnya ada toko printing, lalu ada kantor akuntan, lalu ada rumah makan mini gitu, dan di lantai bawahnya aja, di lantai atas sepertinya kosong. Lalu di sebelahnya ada hunian, lalu ada cafe 46, lalu ada kantor notaris, lalu ada toko printing, dan di sebelahnya sepertinya hunian dari toko pemilik toko printingnya. Lalu di sebelahnya ada hunian lagi, lalu di sebelahnya ada toko percetakan, lalu di sebelahnya ada kantor pos. Lalu di sini ada rumah untuk organisasi gitu. Lalu di sebelahnya ada JNL. Lalu di sini ini saya kurang tahu bangunan apa. Sepertinya kantor, cuman nggak ditulis gitu, nggak ada nama tokonya. Lalu di seberang kantornya ada warung yang sangat kecil, cuman ketutupan mobil. Kayak warungnya sepertinya di antara gang gitu, Bu. Lalu di sebelahnya ada tanah kosong. Lalu di seberang jalannya ada rumah makan, cuman kebetulan tutup pas saya ke sana. Lalu ada gudang dan toko. Lalu ada hunian juga di sini. Kantor notaris maksudnya. Lalu di sini ada Nahdlatul Ulama. Di seberangnya ada toko percetakan juga. Lalu yang di sini kurang tahu nih apa, lagi renovasi juga. Lalu di sebelahnya ada rumah makan. Lalu di sebelahnya ada di antara ruko kosong atau hunian. Lalu di sini ada toko percetakan. Lalu di sebelah sini yang terakhir ada satu gedung. Cuman yang gedung ini terdapat beberapa bangunan digabung. Yang di sebelah sini sepertinya ruko kosong, cuman di bawahnya mereka buat warung gitu. Lalu di sebelahnya ada toko motor gitu. Segitu pokoknya saya. Oke, ya, lumayan ya. Berikutnya. Izin, Bu. Ya, silakan.
Izin share screen ya, Bu. Jadi, progres saya yang saya tambahkan dari progres minggu lalu itu adalah waktu pelaksanaannya juga saya melanjutkan progres saya untuk di Jalan Jenderal Ahmad Yani 4 dan Jalan Perdana. Jadi yang pertama itu ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jadi di sepanjang Jenderal Ahmad Yani itu banyak ruko kosong yang sudah saya lihat yang fungsinya kurang diketahui sih, Bu. Lalu selain ruko kosong, Jalan Jenderal Ahmad Yani ini itu didominasi sama toko alat olahraga. Ada yang berderet, ada yang selang-seling dengan ruko kosong. Lalu di sini ada kantor ekspedisi JNT dan di sebelahnya itu ada toko furnitur. Lalu di sebelahnya ini dalam satu gedung, tapi yang terpakai hanya lantai bawah. Di situ ada ATM BNI dan Indomaret. Lalu selanjutnya ini ada Jalan Jenderal Ahmad Yani 4. Kalau di sini tuh lebih banyak hunian ya kalau yang dari sisi saya. Jadi di sini ada bangunan kosong yang masih dicat, belum diketahui fungsinya apa. Lalu kalau kita lihat di sini tuh ada rumah, kemarin saya sedikit terbuka pintunya jadi terlihat. Kalau ini tuh ada tempat percetakan, tempat percetakan. Jadi ini toko kelontong, maaf. Awalnya saya nggak tahu ini apa karena nggak ada pamfletnya. Jadi saya lihat ternyata dia menjual kayak jajanan barang-barang gitu macam-macam. Lalu di sampingnya itu ada tempat percetakan. Di sampingnya ada ruko kosong. Lalu di ujung jalan ini ada ruko kosong dan tempat percetakan juga. Kalau di jalan ini yang saya lihat itu banyak hunian dan tempat percetakannya. Lalu selanjutnya ada Jalan Perdana. Di Jalan Perdana ini saya bagi dua karena terlalu panjang. Jadi untuk Jalan Perdana yang sebelum Pasar Hindu itu banyak tempat percetakan yang berderet. Jadi kalau kita lihat yang di jalan sini itu ada 4 tempat percetakan, toko percetakan yang berderet. Lalu nggak jauh dari situ ada lagi toko percetakan yang di nomor 13 dan ada lagi toko percetakan yang di nomor 16. Dan di sini juga ada rumah tinggal 1, lalu ada kantor arsitek, lalu ada toko furnitur juga, dan di sini ada beberapa tempat makan, ada sekitar 3 tempat makan, lalu juga ada beberapa ruko kosong yang tertutup. Lalu terakhir, ini Jalan Perdana yang setelah Pasar Hindu, dan di sini yang di Jalan Perdana ini tuh didominasi oleh kantor notaris dan tempat makan yang saling berdempet. Tapi di sini juga banyak ruko-ruko kosong seperti di nomor 8, nomor 10, dan nomor 12. Lalu di sini juga ada beberapa rumah tinggal. Dan di sini ada tempat makan yang jaraknya cukup dekat satu sama lain. Seperti hanya cuman beda satu ruko sama kantor notaris. Jadi ini kantor koran. Ini ada bangunan kosong. Ini ada kantor notaris, baru di sampingnya ada kantor ekspedisi Lion Parcel.
dan di sebelahnya itu ada kantor notaris lagi. Lalu di sini ada toko peralatan bayi dan toko furnitur. Lalu di sini, lalu dua bangunan ini adalah kantor notaris dan di sini tempat percetakan lagi. Di sini kantor notaris lagi. Di sini ada kafe tempat makan. Di sini ada kantor notaris lagi. Di sini ada warung makan, kantin Masjid Agung namanya. Lalu di sini tempat percetakan lagi. Di sini tempat makan nasi bungkus lagi, lalu di sini kantor notaris lagi. Jadi kalau di Jalan Perdana yang setelah Pasar Hindu itu sangat banyak kantor notaris. Untuk progres saya udah masih segini sih, Bu. Sampai Jalan Perdana ini yang sampai ujungnya. Iya. Oke, ya. Udah banyak ininya ya. Iya, terima kasih, Kemarin Bu. masukan yang saya berikan kan, saya minta nyontoh ke salah satu mahasiswa ya, dan beberapa mahasiswa juga sudah mengikuti dan melengkapinya. Oke, ya berikutnya silakan. Saya izin presentasi progres saya, Bu. Ya, silakan. Ini saya yang daerah Grand City Hall. Ini blok plannya, ini udah saya ganti. Kemarin yang nomor 7 ini yang gedung kampanye itu setelah saya survei kembali itu ternyata gedungnya saat ini gedung kosong, Bu. Ini udah saya tambahkan figur ground-nya. Kemudian tampak Ini bangunannya. udah kamu gambar ya? Ini udah kamu gambar ulang ya? Iya, Bu. Tapi masih satu sisi, Bu, yang sudah saya gambar. Oke. Ini yang kemarin sudah saya tambahkan waktu operasionalnya sama waktu pengambilan fotonya. Ini untuk yang fungsi lama, Bu. Yang di sini yang ada fungsi lama cuma yang Grand City Hall, kemudian Bank Indonesia, dan Grand Ina. Sisanya itu gedung baru, Bu. Kantor pos? Oh, enggak, bukan kamu ya kantor pos ya? Sekarang, Bu. Iya. Oke. Kemudian ini yang di samping, ini sudah saya bedakan yang nomor 1, atasnya hotel, bawahnya bank. Cuma saya agak bingung, Bu. Jadi kalau di denanya itu menandainya apa dianggap bank aja atau gimana, Bu? Karena dia atasnya hotel, bawahnya bank. Atasnya apa? Atasnya hotel, bawahnya bank. Atau dia masuk multifungsi ya? Sebentar, Tapi, banknya bank kecil atau bank besar? Cuma bank kecil kayaknya, Bu. Oh, kalau bank kecil itu berarti hotel dong harusnya. Berarti kan banknya sebagai fasilitas pendukungnya hotel. Oh, berarti dianggap hotel aja, Bu, semuanya. Harusnya hotel. Oke, baik, Bu. Sekarang kalau misalnya di situ cuma ada bank Mandiri cabang gitu ya, atau bank Bank Danamon tapi kecil gitu, berarti kan bank itu sebagai pendukung dari hotelnya kan? Iya, Bu. Ya. Tapi Berarti masuknya harusnya hotel. memang cuma ada satu, Bu, di Medan. Namanya Bank of China. Apalagi itu kan cuma satu kan, berarti dia sebagai pendukung di situ. Oke, baik, Bu. Berarti anggap hotel aja ya, Bu. Kemudian ini yang sisi sampingnya. Ini rumah tinggal semua, Bu. Jadi yang dari 9 sampai 18. Jadi nggak ada saya buat jamnya. Nah, sampai ke 28. Sekian, Bu, presentasi dari saya. Sisanya foto. Oke, artinya kamu sudah mulai memindahkan ke AutoCAD ya?
Ya, Minggu depan harapannya udah bertambah lagi yang digambar ya. Ya, silakan berikutnya. baik Bu, terima kasih Bu. Ya, berikutnya. Ada yang belum presentasi? Gamaludia, Rauza, Josinda, Ubid, Rehan, tidak ada yang presentasi lagi. Silakan kerjakan setelah ini dan nanti jam 4 kirimkan progresnya ke saya. Oh, Joanna, silakan Joanna. Ya, izin Bu, saya ingin presentasi. Mm-mm. Izin Bu, apakah sudah terlihat? Ya, Oke, baik Bu. Jadi ini progres yang dari yang telah saya kerjakan yang minggu lalu. Ini masih sama slide pertama yaitu photo mapping. Next ke slide selanjutnya. Jadi lokasi yang saya pilih kemarin itu adalah yang ke-14. Dan ini adalah figure ground yang saya coba buat. Jadi lokasinya itu di sini Pulau Pinang, kemudian ini kereta api, ini perdagangan, dan yang sebelah batas baratnya itu adalah Jalan Ahmad Yani. Nah, jadi ini waktu surveinya itu kemarin, setelah kemarin saya satu sisi, saya kembali lagi datang ke tempat sana surveinya itu jam 9.30 sampai jam 11. Nah, batas-batasnya itu yang utara sebelah sini itu Jalan Pulau Pinang, kemudian yang timur itu Jalan Kereta Api, yang selatan Jalan Perdagangan sebelah sini, dan barat itu Jalan Ahmad Yani. Nah, jadi di lokasi 14 ini dari yang saya buat itu total ada 91 bangunan ataupun kategori yang merupakan yang sebagian besarnya itu merupakan area komersil, di mana kalau di batas Jalan Pulau Pinang itu kebanyakan bangunan komersil dengan bangunan berskala besar ataupun yang lebih besar. Contohnya itu ada Bank Mandiri, Paninbank, dan PT Jasa Indo. Jadi untuk pembagiannya sendiri saya kelompokkan menjadi sebenarnya 3, yaitu yang pertama itu area komersil. Bank sebenarnya juga termasuk dalam area komersil.
komersil, kemudian yang kedua itu tempat tinggal yang ditandai dengan warna ungu, dan yang biru itu adalah rumah kosong. Jadi rumah kosong ini bisa rumah yang masih bagus kondisinya tapi tidak ditinggali lagi, yang disewakan, yang kosong, ataupun rumah yang sudah ditinggalkan, Bu. Jadi saya kategorikan ke rumah kosong, jadi tidak berpenghuni. Nah, jadi untuk fungsi komersilnya sendiri, saya juga ada analisis beberapa. Jadi lokasi ini dia terdiri dari banyak kegiatan di dalamnya. Jadi bisa terlihat yang pertama itu yang warna kuning, dia ada asuransi. Kemudian yang warna biru ini sebelumnya adalah department store. Tapi setelah saya cek kembali, saat ini dia itu kayaknya udah tidak buka, Bu, karena ditulis disewakan. Kemudian ada juga koperasi, kemudian ada tempat makan yang ditandai dengan warna hijau, ada Harin Analisa, ada toko golf, ada 2 buah, kemudian ada toko musik, ada toko olahraga, kemudian ada juga toko yang menjual sport, olahraga, dan juga musik, yang bank yang tadi, yang di atas. Kemudian, nah, di bagian jalan perdagangan itu kebanyakan dipenuhi oleh toko tekstil. Jadi, toko-toko yang menjual kain, yang beneran kain, gulungan kain, juga toko-toko yang menjual baju-baju, jadi yang telah siap dipakai itu. Kemudian ada juga satu buah bengkel di sini, ada juga lembaga bantuan hukum, ada juga toko karpet, dan ada juga toko senapan. Oke, next. Oh, serta satu lagi ada toko beton di ujung. Next. Nah, jadi ini yang minggu lalu saya setelah kerjakan, namun saya rapikan kembali berdasarkan arahan dari Ibu. Jadi ini ada di Jalan Ahmad Yani. Jadi bangunan pertama itu adalah PT Jasa Asuransi Jasa Indo, begitu seterusnya sampai yang ke-14. Nah, jadi sama ditandai dengan jenis fungsi bangunannya itu ada 3 warna, yaitu yang komersil, tempat tinggal, dan rumah kosong. Waktu si toko itu buka juga saya telah cantumkan di sebelah sini. Kemudian untuk ketinggian bangunan juga telah saya cantumkan, dan juga jenis bangunan berdasarkan periode pembangunan juga telah saya cantumkan. Nah, jadi ada yang unik menurut saya, warkop yang di sebelah sini saat saya cek di Google memang ditulis 24 jam. Jadi saya tulis 24 jam bukanya. Ya, jadi untuk deretan pertama itu yang dari nomor 1 sampai 14, nah ini itu kebanyakan masih ruko-ruko seperti terlihat, setengahnya ruko, setengahnya bangunan yang berfungsi. Oke, next. Nah, jadi sekilas sejarah tentang PT Jasa Indonesia. Jadi bangunan ini merupakan bangunan lama, dibangun pada tahun 1920-an. Nah, ini adalah informasi yang tercantum di batu yang di sebelah sini, Bu. Nah, jadi kalau kita survei langsung, kita akan bisa menemukan informasi seperti ini di batu yang terletak di dekat tiang lampunya. Ya, jadi dibangun tahun 1920-an, kemudian yang dijual kepada pihak Jasa Asuransi Indonesia yang digunakan hingga kini. Jadi untuk jam operasional itu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5, Sabtu Minggu libur. Bangunan kedua yang saya temukan informasinya itu adalah ini, bangunan Senghab. Nah, jadi dulunya itu merupakan department store terbesar, katanya, yang dibangun pada tahun 1900. Nah, jadi untuk nama lengkapnya itu adalah NV Handel ini, seperti ini, Senghab, yang dikelola oleh Tuan Tan Tang Ho. Nah, namun sekarang bangunan ini sudah tidak digunakan lagi, hanya seperti ini, bangunan yang kosong. Untuk bagian depan bangunan ini sudah tidak berpintu, jadi mereka tutup menggunakan triplek. Kemarin waktu dulu saya datang ke tempat ini, tiang-tiangnya itu belum diwarnai, namun sekarang sudah diwarnai. Oke, jadi kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya ada beberapa detail bangunannya yang sudah dihilangkan. Next, nah ini selanjutnya masih di Jalan Ahmad Yani. Bagian kedua itu dari nomor 15 sampai nomor 29. Nah, jadi bisa terlihat rata-rata tinggi bangunannya itu di sebelah sini ukuran 12 meter ataupun bangunan 3 lantai. Sama jenis bangunan saya bagikan berdasarkan komersil, tempat tinggal, dan rumah kosong. Nah, namun di deretan bagian ini lebih banyak ruko-ruko yang terdiri dari ruko yang sudah kosong ataupun tidak ditinggali. Karena saat saya survei kemarin itu toko-tokonya itu pada digembok. Ya, sudah tergembok dan tidak ada aktivitas. Dan saya surveinya 1 jam lebih, jadi saya ada bolak-balik mungkin melihat, tapi memang sudah tidak berfungsi seperti itu.
Next, selanjutnya ini bagian terakhir dari Jalan Ahmad Yani. Ini merupakan deretan bangunan yang tinggi-tinggi. Ada 3 bangunan yang sangat tinggi di sebelah sini, ada 18 meter hingga 20 meter. Nah, untuk yang 18 ini juga sudah saya ceritakan kemarin, bangunannya seperti rumah kosong, tapi ternyata digunakan oleh si Istana Music and Sport untuk menyimpan barangnya di lantai bawah. Ini Istana Sport. Kemudian ini nomor 32 sebenarnya adalah bangunan komersil yang juga menjual alat-alat olahraga. Namun saat ini yang saya lihat itu bangunannya itu udah ditutup, Bu. Jadi sudah terkunci. Kemudian sebelumnya jika dilihat itu ada spanduk namanya Hari Bros. Sekarang juga sudah tidak ada. Namun untuk bevel timbulnya itu untuk nama pahatannya itu masih terdapat di dinding sebelah sini kalau kita zoom. Ini tempat jualan music and sport. Dan ini bangunan yang 1, 2, 3, 4, 5 lantai ini adalah cafe, Bu, Daily Dose Cafe sebelah sini. Oke, selesai di Jalan Ahmad Yani, selanjutnya kita beralih ke jalan perdagangan. Nah, jadi ini bangunan yang tadi masih sama di lain sisinya. Jadi ini ada total sebenarnya 6 bangunan, tapi untuk gambarnya saya mirror sebelumnya karena gambar-gambar yang saya ambil itu kebanyakan tidak nampak full sampai atas. Jadi total ada 3. 2 yang pertama itu untuk si Delitus Cafe, satunya ruko kosong. Kemudian satu lagi untuk toko baju, ya dia menjual kain namun dia tidak ada nama tokonya, Bu. Kemudian yang ke 5 itu dia adalah toko kesawan taktikal ataupun toko senapan angin. Dan yang terakhir itu Delitus Warung. Namanya masih ada, namun kemarin saat saya pikir tertutup sih, Bu. Saya kurang tahu apakah memang masih beroperasi atau tidak. Untuk waktunya juga telah saya cantumkan di sebelah sini. Next itu bangunan 39 itu bangunan lama yang sepertinya sudah terbengkalai karena tidak terurus. 4041. Nah, 41 ini adalah toko kain sumber rezeki untuk jam operasional seperti demikian yang telah terlampir. Yang 42 ini sama, dia juga toko kain, namun tidak ada nama toko. Telah saya cari di sisi sebelah sini maupun sisi satunya lagi. Jadi tidak bisa saya cantumkan namanya. Jadi cuma saya cantumkan toko kain. Untuk 43 ruko, nah untuk 44, 45, deretan selanjutnya itu ada toko kain, namun ada beberapa yang memang tidak memiliki nama. Jadi mereka hanya membuka toko tanpa plang nama. Oke, dan yang di ujung ini adalah toko tekstil Alam Jaya. Oke, beberapa bangunan itu merupakan bangunan lama seperti dari 46 sampai 49. Jadi dia itu bangunan lama. Next, part selanjutnya masih di jalan perdagangan yang nomor 50, 51, 52 itu sampai 54 sebenarnya adalah toko kain. Jadi mereka menjual kain ataupun mukena ataupun barang-barang yang berkaitan dengan bahan kain ataupun tekstil. Dan sedangkan nomor 53 kemarin saat saya pergi survei itu memang masih tertutup, Bu. Saya kurang tahu apakah memang belum jam bukanya karena saat saya cari itu di Google ataupun di tokonya itu memang tidak tercantum. Nah, jadi ya saya hanya bisa memasukkan namanya yaitu Farisi, tapi tidak ada informasi lebih lanjut. 54 ini juga toko tekstil, 56, 57, 58, 56, 57, 58, nah ini merupakan bangunan lama. 59, 60 bangunan baru, sama juga masih toko tekstil. Selanjutnya itu 61, ini ruko yang sepertinya telah ditinggalkan karena kosong saya lihat. Kemudian ada 62 juga ruko, tetapi ditinggali karena kondisinya itu lebih terawat. Habis itu 63 juga toko baju tanpa plang nama tokonya. 64 ini juga ruko, juga tempat tinggal. Nah, 65, 66 ini toko yang menjual pakaian, toko kain, terutama yang toko Sara Busana. Kalau yang 65 itu memang tanpa plang. Oke, next lagi, selanjutnya kita ke jalan kereta api. Nah, jadi ini sisi lain dari si toko Sara Busana tadi, untuk jam operasionalnya saya temukan, jadi saya masukkan. Nah, 67 ini sampai atas sebenarnya ada lanjutannya, tapi kemarin terpotong saat saya foto. Nah, jadi ini tuh ruko, sebenarnya 67 sebenarnya saya salah tandai di sebelah sini harusnya ruko yang sudah kosong karena tidak ada kegiatan apapun dan kurang terawat. 68 ini juga 68 ini juga sepertinya ada toko di sebelah sini ruko. Kemudian 69 dan 70 ini juga ruko yang dimana mereka menjual bahan. Yang 70 itu kemarin saya lihat seperti toko kelontong kecil.
Tapi kebanyakan sarung, yang 69 ini lebih ke toko kelontong. 71, 72, 73 ini sepertinya bangunan lama. Ini kemudian saya kemarin telah saya cek yang 71, namun di sisi yang lain itu juga memang sudah tidak terawat. Jadi kondisinya itu sekarang adalah kosong, deretan bangunan lama. Next, bagian selanjutnya dari jalan kereta api. Yang pertama itu adalah ini bangunan ruko. Sebenarnya ini saya kurang tahu Bu, fungsi dari bangunan apa. Mau saya masukkan sebagai toko komersil, tapi tidak ada kegiatan di sini dan tidak ada plang nama. Kalau sebagai tempat tinggal agak aneh sih Bu, karena dia bangunannya sangat tinggi, kurang lebih ada 6 lantai. Jadi untuk saat ini saya masukkan dia sebagai kategori ruko kosong. Untuk 75 ini memang kosong. 76 ini adalah deretan ruko. Nah, dia itu fungsinya sebagai tempat menjual karpet yang seperti terlihat di spanduknya yang besar. Kemudian 77, nah ini adalah lembaga bantuan hukum Gerhana komersil, dan 78 ini adalah bengkel. Nah, 79 ini bangunan kosong karena tertutup dan kurang terawat di yang sebelah sini. Kemudian yang 80 ini adalah area komersil ruko. 81 ini ruko, namun sudah tidak, jika kita zoom lebih besar ini agak kurang terawat sebenarnya. Jadi saya masukkan sebagai ruko sebagai rumah kosong. Kemudian yang 82 ini komersil kembali kosong. 84 ini adalah ruko yang fungsinya sebagai tempat tinggal. 85 komersil yaitu PT Medan Beton. Yang 86 ini area tempat tinggal. 87, 88 seperti yang terlihat itu adalah salah satu adalah baju, toko baju dan ruko. Dan yang terakhir ini adalah 89, ini fungsinya sebagai ruko yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Oh ya, saya lupa masukkan sebenarnya di sebelah sini ada satu lagi yaitu bangunan Bank Mandiri, namun hanya sisi lainnya. Jadi saya jelaskan Bank Mandiri itu di slide terakhir. Nah ini. Nah, jadi yang terakhir itu di Jalan Pulau Pinang hanya ada 3 bangunan, namun dengan ukuran sangat besar. Jadi yang pertama itu adalah bangunan 9 lantai. Ini saya cari di Google, tertera seperti ini. Nah, dia itu Bank Mandiri. Kemudian yang kedua, ini 91, maaf Bu, sebelumnya ini harusnya nomor 91 dan ini nomor 1. Dan ini itu adalah Paninbank. Yang terakhir itu kembali lagi ke nomor 1, yaitu PT Jasa itu. Baik Bu, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, ya lengkap juga ya. Beberapa dari kalian sebenarnya sudah bagus ya dengan progresnya dari minggu lalu. Kemudian berusaha untuk melengkapi dengan dengan apa yang minimal yang sudah saya berikan kemarin. Tapi beberapa memang masih sangat ya belum bergerak kalau menurut saya gitu. Ada lagi yang mau presentasi? Ini ada beberapa yang masuk di Google Meet tapi tidak sepertinya tidak aktif. Oke, saya minta kalian mengirimkan progresnya yang sudah dikerjakan ya sekarang, dan silakan kalian lanjutkan sampai jam 4 sore. Dan laporkan apa yang sudah kalian kerjakan selama 1 jam. Ya, jadi tugasnya adalah tugas kalian bekerja di waktu 1 jam ini. Ya, gitu ya. Sebelumnya kalian kirimkan dulu ke grup progres yang sudah kalian buat yang tadi kalian presentasikan. Oke, silakan lanjutkan. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanya, silakan kalian bertanya di grup ya.